Makanya Allah bilang kullahuma qaulan karim. Ucapkanlah kepada orang tuamu kalimat-kalimat yang dermawan. Coba yang masih pada punya orang tua, masih punya ibu, pandangin wajah ibumu dengan pandangan cinta, pandangan sayang. Terus bilang, "Ma, yang sehat ya, Ma." Mama tau gak sih, memilikimu adalah hadiah indah yang Allah berikan dalam kehidupanku. Mama sehat, mama baik-baik, mama bahagia adalah hal terindah yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Dek, nak, memiliki orang tua yang masih hidup di atas muka bumi, anugerah indah yang Allah berikan dalam hidupmu. Tapi ibu saya bukan perempuan soleha yang hebat-hebat, Ustazah. Ya memang, orang tuamu pasti bukan seseorang yang sempurna. Pasti teman-teman. Akan tetapi Allah jadikan surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Akan tetapi kamu di atas muka bumi ini tidak ada tanpa kehadiran mereka. Kamu tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang bagaimana. Akan tetapi kamu bisa memilih menjadi anak yang bagaimana kepada orang tuamu. Perlakuanmu kepada orang tuamu adalah merupakan perkara yang akan dibalas di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, nanti kamu akan dapati anak-anakmu berbakti kepadamu. Sebaliknya, kamu kasar, kamu keras kepada orang tuamu, kamu akan dibayar sama Allah Subhanahu wa taala dengan keras dan kasarnya anak-anakmu kepadamu. Yuk, mikir panjang sebelum berbuat. Yuk, mikir panjang sebelum berbicara. Aduh, ibu nih nyusahin mulu. Duh, bapak nih bikin repot hidup saya mulu. Hati-hati. Hati-hati, akan datang waktunya hatimu tergores ketika anakmu berkata yang sama kepadamu. Hati-hati. Berbuat baiklah, berbicara baiklah kepada orang tuamu. Dek, kalau keburu orang tua meninggal dunia nyesel. Kalau kemudian ibumu meninggal dunia nyesel. Kalau ayahmu meninggal dunia nyesel. Cobalah untuk terus-terusan menilai lisan-lisanmu, jangan sampai menjadi lisan yang akan membawamu kepada penyesalan demi penyesalan. Ibu-ibu sama anaknya juga begitu, Bu. Jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan. Akan bermanfaat bagimu pada saat itu. Yuk, mikir panjang. Yuk, sayangi anak-anakmu. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik pada lisannya. Saya diajarin sama seorang perempuan solehah. Ini para ibu dengerin saya. Karena saya sampai sekarang belum ada anak, jadi saya sampaikan aja dulu nih sama ibu-ibu yang udah pada punya anak. Saya punya suami, Bu. Cuman belum punya anak, Bu. Saudara sekalian, ini saya sampaikan karena ini ilmu buat para ibu nih. Ada seorang ibu cerita sama saya. Dia bilang, "Ustazah, saya dikasih pelajaran penting nih dari seorang ulama." Dia bilang, walaupun sekesal apapun kamu sama anakmu,
Jangan pernah berdoa apalagi menjadikan ketidakridhoanmu kepada mereka sebagai harganya. Jangan. Jangan pernah bilang kalau kamu kayak gini mama nggak ridho sama kamu. Jangan. Jangan pernah keluar kata-kata itu seperti apapun anakmu keadaannya. Seperti apapun anakmu keadaannya. Akan tetapi ucapkanlah baik di hadapan dia ataupun saat kamu sedang berdoa di waktu malam, kamu ucapkan, ya Allah, saya memang kesel, saya memang marah, tapi saya ridho sama anak saya ya Allah. Saya memang nangis sedih ya Allah atas keadaan anak saya, tapi saya ridho sama dia ya Allah. Maka ridhoilah dia ya Allah. Bukankah engkau telah berkata seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, ridho Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Saya hanya sedih ya Allah, tapi saya ridho sama anak saya. Gitu Bu. Dengar? Kenapa gitu Ustazah? Kan kita kalau lagi kesel kan, ya Allah saya sakit hati ya Allah, saya gak ridho sama anak saya. Kan gampang banget tuh bilang begitu. Kalau kamu bilang kamu gak ridho, Allah pun gak ridho sama anakmu. Kalau anakmu tidak diridhoi Allah, jangan berharap anakmu akan jadi baik. Sebab orang yang tidak diridhoi Allah tempat terakhirnya adalah neraka. Maka dia akan menjalani kehidupan sebagai calon-calon penghuni neraka. Nggak akan pernah jadi baik kalau begitu caranya. Maka kalau kamu kepengen anakmu jadi orang baik yang insya Allah nantinya akan masuk dalam surga, dalam hidayahnya Allah, kan itu ya? Maka kamu harus ridho dulu kepada anakmu. Jadi kamu dalam keadaan apapun jangan pernah tidak ridho kepada anak-anakmu. Jelas? Bisa diamalkan? Insya. Jaga lisan. Jaga lisan. Mudahlah untuk minta maaf. Yang gampang minta maaf. Yang gampang berterima kasih. Terutama kepada suami. Ini ada banyak nih ibu-ibu nih. Baru dikasih jalan sama orang aja udah makasih ya. Baru dikasih tempat duduk kalau naik bis tuh, makasih ya, ya ampun makasih ya, kamu anak baik banget sih, makasih ya dek. Makasihnya sampai segitunya gitu. Giliran di rumah, suami ngasih bulanan, suami ngangkatin galon, suami gantiin lampu, apalagi nih. Suami ngangkatin belanjaan, suami benerin genteng, suami nganterin pergi pengajian. Segitunya ngucap terima kasih kayak ada batu di mulutnya. Itu kelakuan siapa tuh yang begitu? Ada di sini yang begitu? Mana orangnya? Emang begitu kata ibu-ibu kayak gitu. Ih kenapa ya Ustazah, emang bener banget tuh Ustazah. Susah mau makasih, ngomong makasih sama suami, kenapa itu Ustazah? Ih bukan kenapa-napa Bu, emang kamu aja yang gak pinter. Enggak pinter jagain lisan. Giliran suami bikin salah, ngomelnya. Se-RW, se-RT tahu semua. Giliran suami bikin kebaikan, mau makasih setengah mati susahnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hijrahkan tanganmu, hijrahkan kakimu. Jadilah tangan yang suka memberi, jangan hanya jadi tangan yang suka
menerima. Jangan selalu bertanya apa ya yang dia bisa kasih sama saya, akan tetapi bertanyalah pada diri sendiri, apa ya yang bisa saya berikan kepada orang. Tanya, apa ya? Jangan hanya bertanya kenapa anak saya tidak menjadi anak yang berbakti pada saya, tapi bertanyalah pada diri sendiri, sudahkah? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hijrahkan tanganmu, hijrahkan kakimu, jadilah tangan yang suka memberi, jangan hanya jadi tangan yang suka menerima. Jangan selalu bertanya apa ya yang dia bisa kasih sama saya, akan tetapi bertanyalah pada diri sendiri, apa ya yang bisa saya berikan kepada orang. Tanya, apa ya? Jangan hanya bertanya kenapa anak saya tidak menjadi anak yang berbakti pada saya, tapi bertanyalah pada diri sendiri, sudahkah saya memberi kepada anak saya yang dia perlukan, dari kasih sayang, dari kehangatan, dari kalimat-kalimat baik, dari pendidikan akhlak, perlakuan baik. Jangan hanya bertanya kenapa ya suami saya nggak bisa transfer kayak suami orang gitu. Kenapa suami saya nggak bisa ngajakin saya jalan-jalan ke luar negeri gitu kan? Biar saya upload di media sosial kan keren. Breakfast with the view. Cie. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, daripada kamu susah-susah bertanya tentang apa yang sudah suamimu berikan padamu, jauh lebih baik bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya memberi kepada suami saya yang seharusnya diberikan istri solehah kepada suaminya. Kita punya banyak kekurangan, untuk kita perbaiki, kita perlu segera untuk menghijrahkan anggota tubuh kita menuju Allah. Insya lebih daripada semuanya, mari hijrahkan hati kita. Coba lihat hatinya, segeralah buang, hijrahkan hatimu dari kebencian menuju kasih sayang. Yang sayang aja sama orang, yang sayang aja sama orang. Walaupun orang yang gak sayang ustazah, iya. Walaupun orang lain gak sayang sama kamu, kamu yang sayang aja sama tiap orang. Saudara saya merebutkan warisan saya ustazah, gak apa-apa biarin dia aja, kamu jangan. Jadi kasihin aja nih ustazah, kasihin aja. Tapi ustazah itu harta yang sangat banyak. Tenang, tenang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu melepaskan sesuatu yang diperebutkan oleh saudaramu, kamu lepaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menggantikanmu dengan harta lain yang jauh lebih berkah dan lebih menyenangkan. Percaya saya teman-teman saya sekalian. Gak usah khawatir tentang urusan rezeki. Yang ngasih rezeki cuma satu, namanya Allah. Maka kamu kehilangan warisan gak apa-apa, jangan sampai kehilangan saudara. Karena harta masih bisa dicari, harta masih bisa diberi lewat jalan yang lain. Pemberi rizkinya tetap satu juga, Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara, nggak mungkin ada ceritanya kamu ganti kakak, nggak ada ceritanya kamu ganti kartu keluarga. Saudara kamu tuh nggak mungkin ada ceritanya jadi mantan. Itu siapa sih? Kayaknya ngeliatin kamu mulu deh. Oh itu, dulunya sih dia abang saya. Terus sekarang udah jadi mantan. Ada begitu? Nggak ada ceritanya. Kakak kita, adik kita nggak ada ceritanya jadi mantan. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, orang lain boleh berbuat apapun kepada kita, punya hak.
untuk berbuat apapun kepada kita. Kita tidak bisa mengontrol perlakuan orang lain kepada kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol diri kita untuk perlakuan kita kepada orang lain. Ada yang mau jahat sama kita, biarin, kita jangan. Ada yang mau kasar sama kita, biarin, kita jangan. Ada orang yang membicarakan aib kita, biarin, kita jangan. Kita jangan. Kita yang baik aja. Wah ustazah, kalau kayak gitu nanti kita diinjak-injak. Siapa bilang? Sehingga sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad berbuat baik bahkan kepada yang berbuat jahat kepada beliau. Sehingga sekalian, dan lihatlah faktanya, tak ada orang lebih dimuliakan orang lain dari sejak 1400 tahun yang silam sampai dengan sekarang, lebih daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita tidak akan dihisab atas perlakuan orang lain pada kita. Akan tapi kita hanya akan dihisab atas perlakuan kita kepada orang lain. Setiap kebaikan yang kita lakukan ataupun keburukan yang kita lakukan hanyalah seperti suara gema ketika kita menyuarakan, hanyalah seperti suara gema ketika kita berteriak di pegunungan, ketika kita berteriak di dalam sebuah goa, kita bilang kamu cantik, akan ada suara gema. Apa gemanya? Kamu cantik, tik, tik, tik. Gak ada ceritanya kamu cantik kalau kamu jelek, kalau kamu jelek, kalau kamu jelek. Gak mungkin. Kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain hanya akan membuatmu mendapatkan kebaikan dari berbagai macam arah. Sementara keburukan kamu kepada seseorang hanya akan membuatmu mendapatkan balasan keburukan dari berbagai macam arah dalam hidupmu. Maka silahkan, mulailah memantapkan hati untuk berhijrah, mulailah memantapkan diri untuk berhijrah menuju dari dosa menuju pahala, dari maksiat menuju taat, hingga hijrahkan badanmu dan hatimu dari neraka menuju surga. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupan. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad